Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita masih berada dalam pembahasan terkait muhassinat ma'nawiyah. Di antara bentuk dari muhassinat ma'nawiyah itu ada yang disebut dengan al-mughayarah. Al-mughayarah ini secara bahasa artinya berbeda. Namun apa yang dimaksud dengan al-mughayarah di dalam ilmu badi? Hiya adapun al-mughayarah madhu syai'i ialah memuji sesuatu ba'da dzammihi setelah mencela asyai, setelah mencela sesuatu tersebut. Aw aksuhu atau kebalikan madhu syai'i ba'da dzammihi, yaitu dzammu syai'i ba'da madhihi. Ini yang disebut dengan aksuhu. Jadi yang dinamakan al-mughayarah di dalam ilmu badi itu adalah memuji sesuatu setelah sebelumnya mencela sesuatu tersebut. Atau sebaliknya, mencela sesuatu setelah sebelumnya memuji sesuatu tersebut. Ini yang dinamakan dengan al-mughayarah. Contohnya, kaqaulihi seperti perkataan seseorang fi madhid dinari di dalam memuji dinar. Akrim bihi asfara raqat sufratuhu. Akrim bihi asfara. Betapa mulianya kuningnya dinar tersebut. Ini merupakan fi'il ta'ajjub. Raqat tinggi sufratuhu apa kuningnya dinar. Ba'da dzammihi setelah mencela dinar fi qaulihi di dalam perkataan seseorang tabban lahu, celaka lahu bagi dinar min khadiin, yaitu khadi penipu mumadzikin yang munafik. Ini dinamakan al-mughayarah. Sebelumnya dinar ini dicela sebagai sesuatu yang khadi, penipu dan munafik karena memiliki muka dua. Jadi dinar itu dicela karena sebagai sesuatu yang munafik, yang penipu. Namun setelah dinar ini dicela, kemudian dipuji, yaitu akrim bihi asfarara qad sufratuhu. Betapa indah, betapa bagus kuningnya dinar tersebut. Ini disebut dengan al-mughayarah dan ini termasuk bagian dari muhassinat ma'nawiyah. Jadi ini merupakan contoh mughayarah yang madhu syai'i ba'da dzammihi. Di sini musannif tidak mencontohkan yang kebalikannya, yaitu dzammu syai'i ba'da madhihi. Ini tidak dicontohkan. Kemudian di antara bentuk dari muhassinat maknawi yaitu ta'kidul madhi bima yushbihul dzam. Ta'kidul madhi menguatkan pujian bima dengan sesuatu yushbihu yang menyerupai apa ma al-dzamma terhadap celaan. Jadi menguatkan pujian dengan menggunakan pola celaan. Pola yang digunakan adalah pola untuk celaan. Namun sebenarnya ini adalah untuk tujuan takkidul madhi. Ya.
yaitu menguatkan pujian. Menguatkan pujian dengan menggunakan pola celaan. Huwa dorbani. Dorbani ini kita jadikan sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Huwa adapun ta'kidul madhi bima yushbihul dzam ini dorbani ialah dua macam atau dua bentuk. Jadi ada dua bentuk. Ahaduhuma pertamanya dorbani ayyustasna ialah dikecualikan min sifati dzammin manfiyatin dari sifat celaan yang dinafikan. Apa yang dikecualikan? Sifatu madhin, apa sifat pujian. Ala takdiri duhuliha atas asumsi masuknya sifatu madhin fiha di dalam sifatu dzammin. Jadi bentuk yang pertama dari takkidul madhi bima yushbihul dzam ini adalah mendatangkan atau menyebutkan sifat dzam yang sudah dinafikan, kemudian mendatangkan istisna yang mana mustasna minhunya berupa sifatu madhin, berupa pujian. Nah, ini merupakan bentuk pertama dari takkidul madhi bima yushbihul dzam. Contohnya seperti apa? Kaqaulihi seperti perkataan syair, wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min kira'il kataibi. Wala aiba dan tidak ada aiba apa aib fihim di dalam diri mereka. Ghaira anna suyufahum hanya saja sesungguhnya apa pedang-pedang mereka bihinna dengan suyuf, bihinna dengan suyuf. Fululun apa rongkang ya, istilahnya rompak ya, rongkang ini. Fululun apa rompak min kiroil kata ibi sebab melawan para pasukan. Di dalam bait ini pertama syair mendatangkan sifat celaan yang sudah dinafikan, yaitu aib. Aib ini merupakan sifat dzam dan la ini merupakan huruf nafi. Jadi syair mendatangkan sifatu dzammin manfiyah. Kemudian syair mendatangkan istisna. Huruf istisnanya berupa ghair. Dan mustasna minhunya berupa sifatu madhin. Berupa sifatu madhin, yang mana sifatu madhin ini diasumsikan dia merupakan jenis dari mustasnanya, yaitu aib. Ya, yaitu aib. Nah, ini merupakan bentuk pertama dari takkidul madhi bima yushbihul dzam, yaitu menguatkan pujian dengan menggunakan pola celaan. Ya. Wala aiba fihim ghaira anna suyufahum, tidak ada aib dalam diri mereka. Biasanya kan setelah ini ya, biasanya kalau mendatangkan istisna, setelah istisna itu min jinsil mustasna sebenarnya. Min jinsil mustasna. Mustasna minhunya itu min jinsil mustasna, yaitu mustasnanya berupa aib, yaitu celaan. Seharusnya juga mustasna minhunya juga celaan. Tapi di sini beda. Mustasna minhunya berupa pujian. Jadi tujuannya yaitu takkidul madhi. Wala aiba fihim, ini ingin memuji. Ya, memuji. Tujuannya adalah wala aiba fihim, ini adalah memuji. Mereka tidak memiliki aib sama sekali. Kemudian mendatangkan pengecualian yang isinya itu juga pujian. Isinya juga pujian. Ya. Ghaira anna suyufahum bihinna fululun. Ini kan takkid namanya, yaitu takkidul madhi. Yaitu untuk menguatkan pujian. Wasanihima dan adapun keduanya dorbani ayyasbuta atau ayyusbata ialah ditetapkan li syai'in pada sesuatu sifatu madhin apa sifat pujian wa yu'ta dan didatangkan ba'daha setelah sifatu madhin bi'ada istisnain dengan huruf istisna taliha
yang menyertai atau yang mengiringi, yang mengikuti terhadap ada tustisna sifatu madhin ukro, apa sifat pujian yang lain. Itu mendatangkan sifat pujian, kemudian ya, mendatangkan istisna yang isinya itu juga adalah sifat madhin, sifat pujian juga. Ini juga termasuk bentuk dari takkid, takkidul madhi bima yushbihu dzam. Bedanya dengan yang pertama seperti apa? Bedanya kalau yang pertama itu adalah adalah ada nafinya. Sementara di yang kedua ini yaitu bentuknya adalah musbat. Atau lebih tepatnya kalau yang pertama ini bentuknya adalah manfi. Sementara yang kedua bentuknya adalah musbat. Contohnya seperti apa? Kaulihi seperti perkataan syair, fatan, anak muda, kamulat, sempurna, ausofuhu, apa sifat-sifatnya fatan atau karakter-karakternya fatan, ghairu annahu, hanya saja annahu sesungguhnya fatan, anak muda itu jawadun, ialah sangat dermawan. Fama yubki, maka tidak menyisakan siapa fatan, alal alal mali, atas harta bagian terhadap sisa. Ya kan? Pertama di sini syair mendatangkan sifat pujian. Sifat pujian itu. Fatan kamulat awsafuhu. Ini bentuknya berupa musbat. Kemudian syair setelah itu mendatangkan huruf istisna yang mustasna minhunya berupa sifat madhin juga, sifat pujian juga. Annahu jawadun fama yuki alal mali bakia. Hanya saja dia itu adalah orang yang sangat dermawan dan tidak menyisakan sisa terhadap hartanya. Dia dikasih kepada orang lain. Ini kan pujian. Ini merupakan bentuk yang kedua dari takkidul madhi bima yushbihud dzam. Kemudian di antara bentuk mahassinat maknawiyah juga yaitu takkidul dzam, menguatkan celaan, bima dengan sesuatu, yushbihu yang menyerupai apa ma al madha terhadap pujian. Ini kebalikan dari yang ini ya, dari takkidul madhi bima yushbihu dzam, kebalikannya. Huwa darbani, adapun takkidul dzam bima yushbihul madha, madah darbani ialah dua macam atau dua bentuk aidon juga. Jadi ada dua bentuk juga. Al awwalu, adapun yang pertama, ayustasna ialah dikecualikan min sifati madhin, dari sifat pujian, manfiyatin yang dinafikan, sifatu dhammin, apa sifat celaan, ala takdiri duhuliha, atas asumsi masuknya sifatu dhammin fiha, di dalam sifatu madhin. Kalau ngerti yang di sini ya, takkidul madhi yushbihul dham ini, maka di sini juga akan mudah dipahami. Karena ini kebalikannya saja. Jadi saya tidak akan terlalu menjelaskan secara detail ya. Karena kalau di atas sudah dipahami, maka di sini akan dipahami karena ini kebalikan yang di atas barusan. Nahu, contohnya fulanun la khaira fihi, adapun fulan la khairah ialah tidak ada apa kebaikan fihi di dalam fulan, illa annahu, hanya saja annahu sesungguhnya fulan, ia tasaddaqu ialah bersedekah siapa fulan, bima dengan sesuatu, yasriku yang mencuri siapa fulan. Di sini khair ya, di sini yang didatangkan adalah khair. Khair ini sifatu madhin dan juga berupa manfi, yaitu karena ada huruf la khaira. Berarti sifatu madhin manfiyah ini. Kemudian didatangkan huruf istisna yang mustasna minhunya berupa sifatul dzam. Apa sifatul dzamminya? Yaitu annahu yatasaddaq bima yasrik, yaitu bersedekah dengan sesuatu yang dia curi. Ini merupakan sifatul dzam. Nah, ini adalah merupakan ya untuk menguatkan celaan terhadap seseorang. Seseorang itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Hanya saja
kebaikannya itu dia bersedekah dengan apa yang dia curi. Ini kan mencela seperti ini ya. Nah, mencela, kemudian fulanun la khaira fihi, ini tujuannya adalah mencela ya. Itu seseorang itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ini mencela. Kemudian mencela lagi illa annahu yatasaddaq bima yasrik. Hanya saja dia kebaikannya itu hanya dia bersedekah dengan apa yang dia curi. Ini juga celaan juga. Ini termasuk bagian dari takkidul madhi, takkidul dzam ya. Takkidul dzam bima yushbihul madha. Ini bentuk pertama. Wastani dan adapun yang kedua, ayus bata ialah ditetapkan li syai'in terhadap sesuatu sifatu dhammin apa sifat celaan wayukta dan didatangkan badaha setelah sifatul dzam biada istisnain apa dengan huruf istisna taliha yang menyertai atau yang mengiringi ha terhadap ada istisna sifatul dzammin apa sifat celaan ukhra yang lain. Jadi kalau yang pertama ini bentuknya adalah manfi ya, yang kedua ini bentuknya adalah musbat. Musbat. Kaqaulihi seperti perkataan syair, huwal kalbu illa anna fihi malalatan wa su'a mura'atin wa ma dzaka fil kalbi. Wah adapun dia al kalbu ialah anjing, illa anna fihi hanya saja sesungguhnya fihi ialah di dalam dia malalatan apa kebosanan, wa su'a mura'atin dan jeleknya moro'ah perhatian, tidak perhatian. Wa madzaka dan tidak ada zaka apa hal tersebut yaitu malalah wasu amro'a ini fil kalbi di dalam anjing. Di dalam anjing. Di sini syair pertama mendatangkan kalimat musbat yang berupa sifatul dzam. Sifatul dzam. Apa sifatul dzaminya? Yaitu mencelanya, yaitu dia itu adalah anjing. Ini celaan. Ini celaan. Kemudian syair mendatangkan istisna yang mustasna minhunya itu berupa celaan juga. Illa anna fihi malalatan wa su'a mura'atin wa ma dzaka fil kalbi. Dia itu anjing dan dia itu tidak memiliki dan dia itu cepat bosan dan tidak perhatian. Yang mana cepat bosan dan tidak perhatian ini tidak ada di dalam anjing. Wah, ini kan celaan ini. Ya, ini celaan. Nah, ini merupakan bentuk kedua dari ta'kidud dzam bima yushbihul madah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.